Judul berikut ini adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saya ulang lagi sekali ayat yang pertama ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terpantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berbahagialah setiap orang, saudara-saudara, termasuk kita semua yang memelihara firman Tuhan dan melakukan jalan kehidupan setiap saat. Haleluya. Namun sebelum itu, saudara sekalian, penting untuk kita cermati bahwasanya awal bahwa pekerjaan ini tidak mudah. Yesus tahu bahwa dia akan menanggung sengsara, dia akan menderita. Yesus tahu bahwa dia akan mati dan juga akan bangkit. Yesus tahu di situ. Maka sampai kapanpun orang Kristen yang percaya pada Yesus akan menjadi lawan tandingnya iblis. Sehingga dengan demikian hidup kita adalah hidup yang tidak akan pernah sepi dari cobaan iblis. Amin sekalian. Ini kiranya jelas. Jangan pernah menganggap diri saudara Kristen, saudara percaya itu bebas dari pencobaan. Pasti akan terdapat. Berapapun umur kita, apapun status kita, sekaliber apapun ya kualitas kerohanian kita, ingat pencobaan itu pasti akan ada. Pastinya datangnya dari iblis. Nah, lalu di dalam kitab suci ada disebutkan pencobaan itu sesungguhnya apa sih? Siapa sesungguhnya yang mencoba kita itu? Secara dogmatis kita sudah diberitahu bahwa yang mencoba kita itu adalah iblis. Supaya iblis itu tidak selalu menjadi bulan-bulanan, cek iblis, doge disalahkan siang malam. Ada masalah pelit, cek iblis pelit, cek kurang salah pelit, cek kurang orang iblis. Begitu. Sepertinya iblis itu menjadi apa istilahnya kalian? Yang kerating, yang kerok, yang walaupun memang iblis di balik semua itu ada prakarsa gerakan iblis, tapi
kalau kita dilogikakan, jangan selalu menyalahkan iblis. Apa sebabnya dalam kitab suci ada disebutkan begitu? Yakobus 1 ayat 14, Bapak Ibu pasti sudah apa? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Keinginannya sendiri. Artinya begini bos sekalian, manusia kan telah jatuh ke dalam dosa. Di kitab Kejadian diberitahukan pada kita bahwa Adam dan Hawa dicobai oleh iblis, jatuh manusia ke dalam dosa. Jadi secara utuh total kita ini sudah dikuasai oleh dosa. Tidak ada bagian dalam tubuh kita, diri kita ini yang tidak tercemar oleh dosa. Jiwa kita, roh kita, tubuh kita, apalagi semua tercemar oleh dosa. Keinginan kita tercemar oleh dosa. Itu sebabnya Yakobus mengatakan bahwa keinginan kita itu yang sekarang mencobai kita. Ini penting Bapak sekalian. Ini juga membantu kita tidak selalu menyalahkan iblis. Bukan saya mengatakan bahwa keinginan kita iblis, tidak. Keinginan kita yang tercemar oleh dosa itu sering bahkan menjadi dasar pencobaan itu sendiri. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ya dalam Yakobus 1 ayat 15, ia akan melahirkan dosa. Nah, akan beranak pinak. Satu keinginan jahat kita mencobai kita, dan kita kalah menaklukkan keinginan jahat itu, maka keinginan itu akan dibuahi. Maka bertambahlah satu atau dua anak dari dosa itu. Ini masif sekali Bapak sekalian perkembangan dosa itu sesungguhnya. Dan ini sangat mengerikan. Bayangkan, jika kita menginginkan sesuatu dalam motif yang jahat, lalu kita kalah melawan keinginan jahat itu, waspada, karena ketika kita kalah, itu artinya kita sudah berbuah apa? Berbuah dosa. Bayangkan jika ada 10 keinginan kita yang berdosa dan kita ditakluk olehnya, satu keinginan itu misalnya berbuahkan dosa 5 saja. 5 kali 10 berapa? 50 butiran dosa yang terjadi. Begitu seterusnya. Ini hal yang sangat serius Bapak sekalian. Nah, keinginan kita membuat kita sering dicobai. Lalu yang berikut, tadi saya sudah sampaikan bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia, umatnya, kita semua. Iblis yang mencobai kita, keinginan yang kita punya yang mencobai kita. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting. Makanya kita belajar dari pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Apa yang Yesus kerjakan ketika ia dicobai oleh iblis? Tuhan Yesus tidak melarikan diri dari padang gurun, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus tidak terang-terangan untuk menolak cobaan itu, tetapi Tuhan Yesus hadap. Nah, disinilah pelajaran penting buat kita. Pencobaan itu dalam segala bentuknya tidak mungkin kita hindari, dan jangan coba-coba menghindari pencobaan, karena itu pasti akan terjadi. Yang itu ialah sekarang bagaimana solusi menghadapinya. Kita pasti berdoa dan kita pasti mendoakan Bapak Ibu sekalian, dan sering doa-doa kita kan bunyinya jauhkan kami dari cobaan. Ya pasti maksudnya ialah Tuhan, mampukan saya menghadapi cobaan, karena begitu maksudnya. Jauhkan kami dari pencobaan tidaklah berarti bahwa kita ingin aman bebas, tidak mungkin. Tetapi Tuhan, bantu aku menghadapi pencobaan. Jadi Yesus tidak melarikan diri, tidak keluar dari padang gurun, tetap Tuhan Yesus hadapi ya cobaan iblis itu. Kita sudah dipaparkan
tingkatan bagaimana strateginya iblis itu mencobai Tuhan Yesus. Dari hal yang sederhana saja, nampak sederhana, kemudian semakin meningkat. Kalah juga